Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Masih tetap semangat belajarnya? Harus ya, dalam keadaan bagaimanapun harus tetap semangat. Karena menuntut ilmu itu bisa dilakukan dimanapun ya. Asal kalian mau, ya. Asal kalian semangat, tentu pasti bisa. Baik, nah kemarin kita udah belajar ya mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, juga pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan desimal ya. Bentuk desimal, bilangan desimal. Oke. Yang harus kalian ingat ya, dalam desimal itu, bilangan desimal itu ya. Bapak kasih contoh dulu ya. Mungkin kalian juga pernah melihat gimana itu desimal ya. Bisa diaturnya sebagai mana. Oke, misalkan di sini ada 2,5 ya. Ada bilangan 2,5. 2 ya, itu dinamakan dengan satuan ya. Kalau 5 itu dinamakan dengan persepuluhan ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 3,71 ya. Ulangi, 3,71 ya. Dibacanya itu bukan 3,71 ya, ingatkan karena ini akan terbawa sampai kalian nanti ke SMP, SMA ataupun kuliah ya. Jadi diingatkan kalau ada 3,71 itu bacanya bukan 3,71, tapi kalau dalam bilangan desimal ya 1171. Misalkan di sini ada 2, 3,712 itu cara bacanya ya, jangan 3,712, itu salah ya. Jadi gini, 3 ya, yang paling dekat dengan koma itu, yang komanya di belakang itu disebut dengan satuan. Tapi kalau di sini ada bilangan lagi, itu disebut dengan puluhan. Terus kalau di sini ada bilangan lagi, misalkan ini disebut dengan ratusan. Ya, makanya 7 itu kan bukan ratusan. Yang dibilang itu 700 itu harus ratusan. Ini 743,712 itu cara bacanya. Sebab 7 di sini itu bukan ratusan. Ini dinamakan dengan persepuluhan. Kalau 1 itu dinamakan dengan perseratusan. Kalau 2 ini disebut dengan perseribuan ya, gitu. Nah, ini untuk gambaran saja, gambaran awal untuk bilangan desimal itu seperti ini ya. Oke. Atau biasa dibilang ada pecahan desimal ya. Sebenarnya kalau agar tidak bingung itu bilangan, kasih aja desimal. Oke. Nah, langsung saja kita ke penjumlahan dan pengurangan. Ini lebih mudah loh ya. Penjumlahan desimal sekarang. Sangat mudah. Ingatkan ya. Ingatkan. Apa? Koma harus sejajar dengan koma ya. Ulangi, koma itu harus sejajar dengan koma. Itu kata kuncinya. Nah, gimana sih maksudnya koma harus sejajar dengan koma itu? Contoh ya. 1,7 ditambah 2,2. Agar tidak pusing, kalian bisa
membuat bersusun ke bawah. Tapi hati-hati, lihat dulu ya. Koma itu harus sejajar dengan koma. Makanya untuk menulis 2,2 yang ditulisnya koma dulu di sini. Nah, ini angka 2, baru angka 2. Jumlahkan deh ya. 7 tambah 2 9. Komanya diturunin lagi. 1 tambah 2 3. Selesai, gitu aja. Oke, lanjutkan. 2,5 2 misalkan ditambah 1,3 ya. Coba kita buat ke bawah ya, sini di bawahnya. Oke, 2,52 ditambah 1,3, koma dulu nulisnya. Nah, ini 3, ini 1. Satuan harus sejajar satuan, persepuluhan sejajar persepuluhan, dan seterusnya. Tapi yang jadi patokan itu koma aja ya. Koma harus sejajar dengan koma 2, 8, 3. Mudah. Oke, agar lebih paham coba ya. Ini. Misalkan di sini contoh, masih contoh ya. 4,75 ditambah 2,8. Ayo gimana? 4,75 ditambah, Bapak kan bacanya 4,75 bukan 4,75 ya. 4,75. 2,8 berarti koma dulu yang ditulisnya. 2,8. Nah ya, awas ya, koma harus sejajar dengan koma, ingatkan itu. Tambah 5, turunin karena di sini tidak ada ya. Pak, saya mau biar nggak pusing, di sini mau ditambahin 0 aja boleh ya, tapi kan tidak berpengaruh. Nanti untuk pengurangan baru kita tambahkan 0 ya. Untuk penjumlahan tidak usah sebenarnya, tidak apa-apa. 8 tambah 7 15, satunya ke atas kan, 1 tambah 4 5, 5 tambah 2 7. Hati-hati komanya, turunkan ya. 7,55. Nah, sekarang kita variasikan ya, jangan takut sama variasi. 4,7 ditambah 2,94. So, gimana ini? 4,7, 2,94 ya. Koma dulu yang ditulisnya. 2,94. Ini kalau tidak ada apa-apa ya, itu dianggap aja 0 ya. Ini juga biar gak pusing lah, oke. Tambahin aja 0. Kalau yang ompong, tambahin aja 0 ya. Nah, Bapak tulislah, jika ompong tambahkan 0 ya. Jika ompong itu tambahkan 0 ya. Oke, 4 tambah 0 4, 9 tambah 7 itu 16, satunya ke atasin, 1 tambah 5 tambah 2 7 ya. Komanya harus sejajar lagi. Oke, selesai ya. Satu lagi ya. 4,725 ditambah 2,8. Oke ya, ke bawah ini gak cukup. 4,725, bukan 725, tapi 4,725 ditambah 2,8. Koma dulu nulisnya. 28. Jumlahkan. Pak, ini ada yang ompong, sok tambahin 0 biar nggak pusing. Sebenarnya 2,800 sama 2,8 itu nilainya sama saja. Sebab 0 itu jika tidak diikuti dengan angka lain, itu nilainya tidak berarti. Ya, contoh gini. 1,2 dengan 1,20000 ya, itu nilainya sama. Sebab 0 ini tidak diikuti dengan angka berikutnya. Tapi kalau diikuti lagi dengan angka 2 di sini, nah itu baru berarti 0-nya. Tapi kalau tidak diikuti dengan angka lagi ya, cuma 0, 0, wah sampaikan ke Irian we kan itu ya, tetap aja gak berarti nilai 0 ini jika tidak diikuti dengan angka yang lain. Makanya ini sebagai pelengkap aja, dan nilainya 2,8 sama 2,800 itu sama saja. Jadi tambahkan 0 tidak berpengaruh ya. 5 tambahkan 2, 15, 1 ke atasin,
1 tambah 45 tambah 2, 7. Komanya turunin ya. Hasilnya 7,525. Oke, bukan 7,500 sebab 5 ini bukan ratusan ya. Jadi 7,525 ya. Oke. Nah, sekarang ini penjumlahan ya. Sekarang kita ke pengurangan. Oke. Pengurangan desimal. Ya. Pengurangan desimal. Sama aja sih. Contoh ya. 4,6 dikurangi 1,3. Sama aja menulisnya 4,6, hati-hati koma harus jajar dengan koma. Nah, sok kurangkan ya. Kurangkan dari belakang dulu, sama aja ya, kan waktu kelas 3 juga udah belajar pengurangan gimana. Pada komanya jangan takut koma ya. Sok 6 aja kurangi 3, 3. Komanya turunin, 4 kurangi 1, 3, beres deh. Cuma gitu aja kok. Lagi ya, 5,75 dikurangi 2,4. 5,75 dikurangi 2,4, koma dulu nulisnya. 24, sok kurangi. Pak, dan yang ompong tambahin 0 lagi biar gak pusing. 5 kurangi 0, 5. 7 kurangi 4, 3. Komanya turunin lagi. 5 kurangi 2, 3. 3,35 gitu selesai. Contoh lain, misalkan 7,2 dikurangi 5,46 ya. 7,2 dikurangi, koma dulu nulisnya ya, 5,46. Gimana nih? Kata Bapak tadi yang kosong, yang ompong tambahin 0 gitu. Yang ompong yang kosong tambahin 0 biar enak. Nah, ini kan gampang. 0 kurangi 6 gak bisa kan, seperti pengurangan biasa aja kalau sudah begini. 10 berarti jadinya ini, kurangi 6, 4. Kalau ini jadi 10 kan 2 udah dipinjem nih. Ini tinggal 1 nih ceritanya, kan udah belajar ya, pengurangan masa gak bisa. 1 kurangi 4 gak bisa juga, pinjem lagi ke sini, jadi 11. 11 kurangi 4, 7. Koma sejajar dengan koma lagi. 7 kan udah dipinjem tuh, 1 jadi tinggal 6. Ya, 6 kurangi 5, 1 gitu. Ya, kalau yang ompong tambahin 0. Itu ya kata kuncinya. Satu lagi coba. 8,6 dikurangi 7,92. Oke. 8,6 koma dulu 7,92. Kurangi. Ompong nih, tambahin 0. 10 kurangi 2, 8. Ini tinggal 5. Kan udah dipinjem. 5 kurangi 9 gak bisa, jadi 15. 15 kurangi 9 itu hasilnya 6. Yang ini 8 udah dipinjem Pak, jadi tinggal 7. Betul. 7 dikurangi 7. Nah, kalau di depan ya, ini kan koma sejajar. Kalau bilangan desimal, kalau 7 dikurangi 7 kan biasanya kita gak ditulis 0. Kalau di depan koma itu wajib ditulis ya. 0 depan koma itu sangat wajib ditulis. Jadi hasilnya 0,68 ya. Oke, jadi kalau ada hasil 0 di depan koma itu harus ditulis ya. Nah, untuk materi kali ini dicukupkan dulu sekian. Nanti kalau ada yang kurang mengerti silahkan ditanyakan lagi, jangan malu-malu ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.